Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami podcast Nuron Talk yang dibawakan oleh saya. Perkenalkan, saya rekan Muhammad Hidayat dan kali ini kedatangan seorang selaku wakil ketua bidang kaderisasi PC Kota Yogyakarta. Kali ini akan bincang-bincang seputar Ibnu dengan tema kepakan sayap keibnuan. Silakan perkenalkan diri Kang Munir. Oh iya. Terima kasih rekan Dayat selaku moderator hari ini. Sungguh bahagia sekali dengan adanya acara ini di PAC Mantri Jeron. Memang sangat saya tunggu-tunggu. Dalam artian di masa pandemi ini kita tetap melakukan sebuah kegiatan dan selalu tetap eksis dengan di dunia maya dengan seputar remaja. Kita ngobrol santai aja nggak apa-apa ya? Santai aja, kayak santai di pantai gitu. Siap. Sebenarnya menarik juga ketika kemarin tuh saya itu diminta untuk menjelaskan atau belajar bersama tentang tema yang menyangkut kepakan sayap keibnuan. Ini sangat menarik juga. Saya juga menarik sekali. Jadi kelihatannya itu ada sebuah gerakan di mana itu yang akan membunyikan Ibnu di kota Yogyakarta khususnya. Sebelumnya perkenalkan dulu mungkin kalau saya sendiri itu rekan Munir diamanai di PC Ibnu Kota Yogyakarta sebagai wakil ketua bidang kaderisasi untuk masalah pengkaderan, Makesta, Lakmut lah itu bagian saya untuk istilahnya mengkoordinir sebagai teman-teman melakukan acara. Terus kaitannya tentang tema itu sangat menarik. Jadi menurut saya itu Ibnu itu sebuah organisasi atau sebuah komunitas atau sebuah gerakan yang di situ itu sangat dinamis. Dalam artian nggak terlalu keras juga nggak terlalu lembek, tapi kita itu bisa keras juga bisa pada waktu keras. Juga ada kalanya kita lembek, bukan lembek sih, lebih kalem pada waktu kalem. Nah, Ibnu sendiri itu bagi saya itu merupakan sebuah organisasi atau wadah yang sangat cocok di kalangan pemuda atau remaja saat ini. Dalam artian iya serius. Apalagi pemuda saat ini kan banyak bergaul yang tidak diredoi oleh orang tua. Terus gimana lagi kamu? Dari di sisi ajaran keislaman itu sudah sangat populer, apalagi kita itu Ibnu itu termasuk atau salah satu banom di NU lah. Kita di NU pun sendiri di Indonesia itu sangat mungkin udah banyak sekali yang mengenal namanya Nahdlatul Ulama. Apalagi sekarang itu udah banyak cabang-cabang di luar negeri, terus ada juga beberapa cabang juga mendirikan di luar negeri. Itu kan menandakan bahwa Nahdlatul Ulama itu sangat cocok dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya salah satunya sebagai pondasi awal Nahdlatul Ulama itu Ibnu atau IPPNU untuk yang putri itu merupakan gerakan secara ideologi itu kita sangat moderat. Dalam artian ketika ada sebuah permasalahan atau problem itu kita pun sebagai pelajar itu menyelesaikan nggak terus secara kekerasan, enggak, tapi lewat cara yang mungkin itu sesuai dengan cara anak muda sekarang ya, lewat dunia literasi, tulis menulis, merespon permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di saat ini. Itu kita
sebagai Ibnu itu harus juga peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar masyarakat itu. Kembali ke tema Kang Munir. Jadi ini kan temanya kepakan sayap keibnuan. Yang dimaksud kepakan sayap keibnuan itu apakah kita ketika masuk ke Ibnu itu akan terbang seperti burung atau terbang seperti layang-layang gitu. Nah, pandangan dan tips Kang Munir itu seperti apa sih? Apa kepakan sayap keibnuan itu? Apakah kita akan berproses dan punya komitmen itu seperti apa membawa organisasi ini ke ranah kemana gitu? Iya, menarik juga ini mungkin lebih apa yang saya pahami dan apa yang saya alami ya. Beribnu atau proses beribnu juga atau IPPNU yang putri itu bahwasanya Ibnu itu organisasi yang sangat majemuk, apalagi khususnya ya ini kita akan di Jogja ya, itu sangat menarik dari segi pemikiran. Karena apa? Ibnu kan kalau dilihat dari segmen dalam artian secara umur itu mulai dari MTS, SMA sampai jenjang kuliah lah. Apalagi di Jogja itu banyak perkumpulan beberapa pemuda dari luar daerah lah. Ini menandakan bahwa Ibnu ini wadah yang sangat cocok untuk belajar kita ke depannya, mulai dari menghargai perbedaan ras, mulai menghargai beda pemikiran. Jadi kita menangkap belajar di Ibnu sangat, bagi saya ya yang sudah mengalami sendiri, bahwa saya proses di Ibnu sangat banyak sekali yang saya dapatkan. Mulai sekarang saya itu lebih bertanggung jawab dalam artian di Ibnu itu kan dilatih untuk berorganisasi, terus memanage secara ketertiban, terus secara responsibilitas menghadapi sebuah permasalahan. Kita itu apalagi di Jogja itu sering kita itu mengadakan diskusi-diskusi lah. Makanya sangat cocok sekali misalnya bagi pemuda-pemuda yang belum ikut Ibnu itu sangat, yuk kita gabunglah ke Ibnu, karena kita itu secara ideologi udah nggak usah diragukan lagi, karena kita dibawa kiai secara pemikiran. Nah, disitulah kita juga ada keunggulan di masa ideologi, dan secara keorganisasian itu kita itu besar. Jadi saya sendiri itu meskipun ada yang bilang kota Jogja itu merupakan singa Muhammadiyah, itu ya ada benarnya juga, tapi menurut saya dan saya mengajak ke teman-teman sebenarnya enggak. Kita sama Muhammadiyah berdampingan. Jadi bagaimana kita menawarkan bagaimana gerak kita Ibnu di kota itu lebih relevan di Ibnu atau di Muhammadiyah, itu kan kelihatan banget dalam sosialisasinya atau berkesinambungan. Maka sayap kita itu sebagai di Ibnu yaitu saya mengartikan bahwa gerak kita itu lebih luas. Pemikiran kita itu lebih luas dan sangat cocok untuk jenjang peningkatan cara berpikir menghadapi majemuknya itu gitu. Ini sambil rokokan enggak apa-apa kan? Nyantai kita kan. Iya. Nah, gimana Mas Dan? Ngobrol aja kita aja. Siap. Nah, selain kegiatan-kegiatan Ibnu di kota itu lebih mengarah kemana aja sih sebenarnya? Apakah kita harus mengajak orang untuk hanya sekedar diskusi atau mengajak sowan-sowan kiai atau apalah? Yang setahu Mas Munir apa sih? Iya. Jadi menurut saya pandangan Ibnu itu ada dua, dibagi secara internal itu memang juga kita mengurusi di organisasi NU. Tapi juga tidak dilupakan juga bahwasanya kita itu juga secara eksternal. Kita di sisi keumur itu masuk ke pemudaan. Maka apa yang kita kerjakan ya emang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia atau kepemudaan, istilahnya
apa ya sih yang kita bisa bawa tentang kepemudaan lah istilahnya. Maka di sisi lain misalnya kita sering diskusi, enggak, kita kan juga ada tahapnya ya, ada WC, ada PAC, ada PR, bawahnya ya. Itu sangat kompleks dalam artian nanti di PAC itu mengurusi bagian sekolah. Nah, nanti juga ada pimpinan komisariat lah itu, maka kita akan mendidik siswa-siswa bagaimana tidak menghadapi pergaulan-pergaulan yang mungkin dikatakan sekarang itu sangat mudah dan bebas lah. Makanya kita sebagai menopang lembaga Islam atau organisasi Islam ya sudah sepatutnya kita itu mengarahkan yang lebih baik, yang lebih benar ke arah yang lebih bermanfaat gitu. Unik juga ya, menarik. Nah, lanjut nih Kang Munir. Sejauh ini di kepengurusan sampean ini sudah apa aja yang terrealisasi program-programnya itu? Monggo Kang Munir. Meskipun kita dibilang di kota yang sangat bermacam-macam, di Jogja khususnya ya, alhamdulillah selama ini dengan keadaan di pandemi pun di PC Kota dan berkoordinasi di setiap PAC itu semuanya program-program gak ada yang terpendingkan. Semua terlaksana sesuai protokol kesehatan dan sesuai harapan. Contoh ini ya, dari pengkaderan sendiri, saya itu kemarin mengawal 5 kecamatan itu sampai Makesta, sampai Rakercap itu, sampai Semen. Berarti emang di sini emang melihat jiwa-jiwa kader-kader kita itu sebenarnya sangat girohnya itu sangat tinggi ketika melakukan sebuah implementasi di Nahdlatul Ulama sendiri. Dan menarik juga kemarin rumusan di PAC Jedis. Jadi ketika di pertengahan pandemi itu ada konsep yang menarik ditawarkan, yaitu tentang bimbel belajar. Nah, ketika semuanya orang tua itu mengeluhkan dalam artian dengan kondisi online ya kan, sekolah online itu, PAC Jedis itu muncul sebuah ide gagasan membuat bimbel, yang dimana itu bimbel itu dinaungi pengurus-pengurus PAC PAC Jedis itu membuat bimbel di sebuah kelurahan dan mengumpulkan anak-anak SD dan SMP SMA, membuat sebuah forum belajar apa sih yang dibutuhkan, tugas-tugas sekolah yang selama ini diberikan itu terjawab semuanya. Itu sangat direspon kemarin oleh pimpinan pusat sampai diekspos kemarin berita itu, dan saya sebagai PC pun sangat mengagumi dengan adanya gebrakan-gebrakan itu sendiri. Terus kemarin juga melakukan gerakan itu apa namanya, bakti sosial juga ada kemarin. Ya, dengan kondisi yang sekarang ini kan banyak dampak-dampak yang terkena ekonominya menurun. Terus kemarin juga ada bagi-bagi makanan di pinggir jalan di Malioboro, karena emang kondisinya sekarang itu yang dibutuhkan itu kebangkitan ekonomi lah, makanya respon ternyata di PC sendiri pun sadar akan kondisi seperti itu dengan dibantu beberapa PAC itu sendiri gitu. Nah, menarik ini soal kekompakan dari Ibnu. Bagaimana sih pendekatan emosionalnya dari yang sampean terapkan di Ibnu itu di kalangan kota ini? Kok kayaknya kompak banget gitu ya, jadi ingin ikut saling mengeratkan itu. Saya sendiri itu juga mengajak diri saya sendiri dan teman-teman itu lebih penyadaran diri gitu. Kita itu di organisasi sebenarnya apa sih kebutuhan kita, atau sebuah organisasi itu
hanya mencari pacar kan nggak mungkin juga Iya, kan mungkin. ya Tapi kan kalau namanya mungkin nggak kemudian apa-apa. ada Kalau mungkin soal salah satu perasaan, indikatornya iya. iya Aku setuju. ada suka itu wajar ya tapi Wajar manusia. ada juga pokok-pokok yang harus kita Iya, benar, luruskan benar. juga kita itu di masa dibilang itu Ibnu itu masa keemas-emasan dalam artian seorang pemuda itu mencari jati diri di sini. Iya, betul. Di proses apa yang kita lakukan ketika di Ibnu itu nanti kita akan peroleh ketika udah 5 tahun beribnu. Udah benar. istilahnya udah masuk setelah 5 tahun itu kita akan melakukan hidup baru atau pernikahan. Dan nanti kita akan terlihat proses-proses kita. Kita cara-cara pendekatan itu tadi kita sering-sering ngobrol juga saling diskusi dan tukar pikiran terus ada juga kita itu ada program yang memang itu difakemkan untuk intelektual lebih nyantai tapi serius benar. tapi berbobot Formal tapi Nah, santai. iya. Terus anehnya kita karena mungkin apa namanya sering ketemu terus berpikir tukar pikiran itu lama kelamaan kita akan membentuk emosional kita dan sering silaturahmi yang penting itu kita ke alumni kita ke PC nanti ada orang ketiga yang membentuk kita itu kedekatan itu lah saya itu sendiri itu ya mungkin tadi sering komunikasi meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung ya WA kan ada grup Video call, iya kan itu kan lebih memudahkan kita di media kan gitu Keren, itu mas emang. meskipun Apalagi gitu. pandemi gini kan dibutuhkan sekali itu namanya apa virtual Ah. gitu. Seminar pun virtual, pertemuan juga virtual. Pertemuan sama Iya, pacar iya, virtual iya, dulu lah, iya, nggak virtual dulu. boleh kan. Karena tidak boleh saling menyentuh dulu. Iya iya Ya iya gitu lah. Nah sekarang ini PC Kota Yogyakarta itu sudah punya PAC berapa? Dan akan ada PAC lagi di mana lagi? Rencana ini. ya itu sesuai memang tema kita mau mengembangkan sayap Iya. ya makanya itu Iya. alhamdulillah itu PC sendiri itu udah ada sebagai tuan rumah Iya. sendiri kan Mantri Jeron Umbul Harjo Gondo Kusuman Oh, iya. Jetis terus Tegarrejo 5 kan 6 sama Kota Iya, Gede Kota ya 6 ini rencana mau tambah 2 di Danurjan sama mana itu ya Danurjan sama Gondomanan kalau nggak salah yang dan juga mau buat PK juga di kalau nggak salah besok rencana juga insya Allah di sana Iya. jadi meskipun di pandemi kan asik kan banget semua orang itu memikirkan ekonomi tapi anehnya di IPNU dan IPPNU Kota Yogyakarta itu masih semangat meskipun nanti saling membantu masalah ekonomi juga pergerakannya itu tetap terjalan itu kita sangat kagum melihat kagum teman-teman banget. Goirohnya itu Nah ada lagi nih terkait kegiatan antara PC dan PAC. Apakah selaras tidak sih dari kegiatan itu sama atau tidak? ya. Kalau kita sesuai pedoman itu secara indikator sama bergerak, tapi mungkin tahapannya itu udah beda. Pingin saya tuh emang gitu. Jadi PC itu emang lebih mengkoordinir dari atas, nanti PAC itu fokus ke sekolahan, terus nanti dibantu oleh PK. Jadi kita gerakan itu sama ketika ada acara di sekolahan itu yang naungi ku PAC bukan lagi PC. Nah dulu kan masih PC ikut terjun terus tapi sekarang melihat udah banyaknya PAC jadi kita pemetaan untuk masalah sekolah nanti PK dan PAC yang mendampingi PC nanti membuat lagi PAC dan membuat lagi dengan nah ini juga perlu diketahui bahwasanya Ibnu itu kita punya kakak, punya mbak lah. Ini kadang kita terlupakan padahal kita itu punya ansor, punya bapak PC gitu ya. Jadi
saya usahakan juga pada teman-teman ketika bergerak itu Iya. jangan lupa meninggalkan bapak ibu kita ketika ada acara ya yuk dirangkul, Diundang ya. diundang PC ibu kita Iya. Fatayan, kakak kita Ansor. Jadi ketika kita bergerak bersama-sama itu lebih enteng. Iya, lebih enteng. Lah misalnya nanti butuh konsumsi Iya, Mbak dibantu. Fatayat gitu, Betul. Ansor penjagaan, Bapak Benar, Bansor benar, lah. benar. Makanya saya juga sering mengajak rekan-rekan sekalian untuk ketika ada acara minimal itu ada perwakilan-perwakilan itu. Iya. Biar pergerakan kita, kegiatan kita itu terlihat Betul, betul. dan saling membantu lah istilahnya gitu. Sampai ini aku menarik kemarin buat ada Greg Botton, penulis Gus Dur itu Iya. mengatakan bahwasanya pada intinya gini. Jadi NU Iya. itu ke depan yang membuat kemajuan itu harus menggandeng orang-orang yang muda atau pemuda. Iya, betul. Ketika NU itu meninggalkan pemuda mungkin sangat sulit untuk berkembang. Coba kita lihat sekarang media di NU yang mungkin sekarang itu udah dikatakan nomor 1 lah. Di dalam media itu sendiri kan banyak teman-teman pemuda yang emang itu bakatnya gitu loh. Betul. Orang-orang tua sekarang kan udah nggak bisa lah istilahnya, Iya. udah malas-malas. Jadi makanya untuk media kita juga harus gencarkan oleh kader-kader IPNU itu sendiri gitu. Nah, kan saya ini dengar ya, katanya bulan depan itu dari PC mau mengadakan lakmun. Oh Iya. ya. Untuk tempat atau apa namanya? Peserta itu internal apa dari luar juga boleh. Gimana ini? Semoga aja Iya, ya. semoga aja. PC Kota rencana di bulan Oktober itu melaksanakan lakmun. Heeh. Tetap kita melihat kondisi kan karena kita ini masih pandemi. Jadi alangkah baiknya kita tetap melaksanakan kegiatan tapi sesuai protokol. Iya. Dengan beberapa persyaratan mungkin yang pertama yaitu pembatasan peserta. Iya. Jadi kita mungkin besok tidak terlalu banyak pesertanya dan lebih diutamakan untuk yang di sekitar Jogja, Oh, untuk yang di 6 luar. PAC itu ya yang Kita dipentingkan. usahakan itu dulu, mungkin besok ketika waktunya udah agak membaik mungkin kita jadikan lakmut yang kedua. Jadi untuk yang di luar Jogja itu diusahakan jangan dulu karena kondisinya seperti ini kan khawatir nanti terjadi apa-apa kan gitu. Semoga aja lah kita Semoga ya, semoga. teman-teman untuk di PAC juga mempersiapkan apa yang diperlukan untuk Iya. besok lakmutnya itu Ya, sendiri. semoga acaranya lancar ya. Ya. Tanpa ada halangan. Hmm. Panitia juga semangat Siap, itu siap. yang penting. Dan peserta-pesertanya pun ini semoga semangat juga Kang Munir. Karena lakmut itu butuh tenaga yang ekstra banget gitu. Banget. Melihat kondisi Iya, seperti ini ya. apalagi kondisi pandemi ini ya harus jaga kesehatan juga. Ya. Sampai ada guyonan. Jadi gini. Gimana? Menarik ini. Jangan mencari hidup di NU, Oh. tapi hidupilah IPP NU. Lah ini kan sangat kadang itu kamu itu jangan hidup di NU, tapi hiduplah IPP. Dalam artian bukan menghidupi IPP sebagai itu ya, tapi saling merangkul lah, saling menyemangati IPP NU dan IPNU karena IPNU IPP NU kan nggak bisa dipisahkan, maka kita harus bareng-bareng untuk berjalan bersama. Menyelesaikan permasalahan, problem-problem kita selesaikan, program kita terlaksana, semangat kita ada. Nanti Gitu kan. kita itu harus niat-niat tulus gitu Iya. ya, tanpa ada embel-embel Embel. tertentu. Ya itu mungkin Eh, termasuk tambahan barokah lah. Itu Ya. untuk penyemangat aja. Penyemangat Kang. aja. Jangan sampai niat kita Tergeserkan. ada sesuatu itu udah nggak murni. Sebenarnya. Ya mungkin itu aja ya sebagai penutup Kang Munir. Iya. Dari podcast Nuron Talk ini ya terima kasih atas bincang-bincangnya Iya. Kang Munir sebagai narasumber kami. Semoga Kang Munir diberi kesehatan Amin, selalu amin, dan amin. sukses selalu. Ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi